Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Anggi Juliana Sitanggang dari kelas 12 IPA 3 SMA Negeri 1 Ujung Padang. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang listrik dinamis dengan materi yang pertama adalah kuat arus listrik, yang kedua adalah hukum 1 Kirchhoff. Silakan menyaksikan. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kuat arus listrik atau biasa disimbolkan dengan I. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Secara matematis dapat dituliskan I sama dengan Q per T, dan untuk mencari jumlah elektron dapat dituliskan N sama dengan Q per E. Dengan keterangan I merupakan kuat arus listrik dengan satuan ampere, Q merupakan muatan listrik dengan satuan coulomb, T merupakan waktu dengan satuan sekon, dan N jumlah elektron, dan E yaitu muatan elektron dengan satuan E dan memiliki ketetapan 1,67 kali 10 pangkat minus 19. Baiklah, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Diketahui Q sama dengan 40 coulomb dan T sama dengan 3 menit. Karena di keterangan ini T merupakan satuannya waktu, jadi menitnya ini akan kita ubah menjadi detik. Jadi 1 menit adalah 60 detik, jadi harus kita 3 kali 60 yaitu 180 detik. Dan yang ditanya kuat arus listrik dan jumlah elektron yang mengalir. Jawabannya akan saya lanjutkan di sini. Tadi yang A disuruh mencari kuat arus listrik, yaitu disimbolkan dengan I dan dengan rumus tadi Q per T. Kita tinggal memasukkan angka Q-nya. Q-nya yaitu 40 coulomb per 180. Jadi kuat arus listriknya yaitu 0,2 ampere. Baiklah, sekarang kita mencari yang B. Yang B yaitu jumlah elektron yang mengalir. Jumlah elektron yang mengalir dapat disimbolkan sebagai N. Dengan rumus N sama dengan Q per E. Kita masukkan nilai Q-nya yaitu 40 per, dan E tadi memiliki ketetapan 1,67 kali 10 pangkat minus 19. 1,67 kali 10 pangkat minus 19. Jadi 40 dibagi 1,67 kali 10 pangkat minus 19 yaitu 23,9 dikali 10 pangkat 19 dengan satuan elektron. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff berbunyi,
Baiklah, hukum satu Kirchhoff berbunyi jumlah arus yang memasuki suatu titik simpul sama dengan jumlah arus yang keluar dari suatu titik simpul. Secara matematis dapat dituliskan dengan sigma IM sama dengan sigma IK atau sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal. Baiklah, perhatikan gambar berikut. Di sini saya sudah menggambarkan jumlah sigma yang masuk dan sigma yang keluar. Dan pertanyaannya, tentukan arus yang mengalir pada I5. Baiklah, akan saya tuliskan di sini. Dengan persamaannya, sigma I masuk sama dengan sigma I yang keluar. Kita masukkan sigma yang masuk yaitu I2 ditambah I3 ditambah I6. Kemudian kita lihat yang I yang keluar yaitu I1 ditambah I4 ditambah I5. Jadi kita masukkan saja I1 I2 yaitu 3 ampere 3 ditambah I3 sama dengan 4 I6 sama dengan 3 ampere dan yang keluar yaitu I1 2 ampere I4 2 ampere dan yang ditanya I5, jadi kita hanya menuliskannya I5. Sigma yang masuk kita jumlahkan semua, 3 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 10 ampere dan ini 2 ditambah 2 sama dengan 4 ampere. Karena I5 yang dicari maka kita tambahkan tambah I5. Kemudian I5 kita pindahkan ke arah sini. I5
sama dengan yang 10 dipindahkan ke ruas yang kanan. 10 dikurang 4 sama dengan 6. Jadi I5 sama dengan 6 ampere. Jadi arus yang mengalir pada I5 yaitu berjumlah 6 ampere. Sekian materi saya tentang hukum 1 Kirchhoff. Jika kurang jelas atau ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih.